Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bikamalin ni'mah wa khalaqahu fid dunya bi an'amil taklifi li ijadi maslahatil lati hiya madadul ummah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu 'ala an-ni'am allati anzalaha 'ala sa'iril ummah. منها وجود الاستقلالية الخاصة في بلدتنا إندونيسيا المحبوبة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah rahmatullah, dari dalamnya rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terindah yang melekat dalam diri dan kebersamaan kita, marilah kita manfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk sebesar-besarnya jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang demikian ini karena kita sama-sama meyakini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ketakwaan ukuran kemuliaan manusia di hadapannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang risalahnya telah mengangkat derajat manusia dari alam jahiliyah ke dalam kehidupan dunia yang berkeadaban. Kaum muslimin rahimahullah, hari ini kita masih berada di bulan Agustus, bulan bersejarah bagi kita bangsa Indonesia. Hubungan dengan itu, judul khutbah hari ini adalah Islam menjunjung tinggi nilai patriotisme dan cinta tanah air. 9 hari yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 2022, telah kita laksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh kekhidmatan. Kita laksanakan pula serangkaian kegiatan peringatan ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema besarnya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Substansi peringatan itu tidak lain adalah ungkapan rasa syukur kita atas besarnya nilai nikmat kemerdekaan bagi keberadaan dan kelangsungan kehidupan bangsa ini. Juga sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas jasa-jasa para pejuang terdahulu kita yang telah rela berkorban jiwanya dalam mewujudkan kemerdekaan tersebut. Kita semua yakin di balik keberadaan bangsa yang merdeka dan maju, pastilah ditopang oleh warga negaranya yang cinta dan patriotis untuk tanah airnya. Bagi umat Islam, cinta tanah air dan berjiwa patriotis adalah merupakan sunnah Rasul. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW dikenal sangat mencintai tempat kelahiran atau tanah airnya, yaitu Mekah, dan juga mencintai tempat pelaksanaan dakwah setelah hijrahnya, yaitu Madinah. Ekspresi cintanya kepada tanah airnya terbaca dalam salah satu sabdanya, alangkah indahnya engkau mati sebagai sebuah negeri dan betapa dalamnya cintaku kepadamu. Seandainya kau tidak mengusir darimu, niscaya aku tidak kembali darimu selain hadis riwayat Ibnu Hibban. Sementara jiwa patriotismenya nampak nyata dalam kesungguhannya membangun dan mengangkat masyarakat dari kehidupan jahiliyah menjadi masyarakat berkeadaban.
Beliau melahirkan di agama Madinah yang kami kesepakatan yang mampu menyatukan keberagaman suku-suku dalam satu kesatuan kehidupan bersama yang maju, adil dan sejahtera. Begitu juga setelah beliau kembali ke Mekah. Setelah datang Rasulullah SAW meneguhkan komitmen umat Islam bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ukul wa qul minal iman. Kaum muslimin rahimahullah, bangsa kita pernah merasakan pengalaman pahit hidup menderita dalam cengkeraman penjajah. Untuk itulah kita patut bersyukur karena pada saatnya hadir juga masa kebangkitan para pendahulu kita. Dan banyak di antara tokoh kebangkitan itu berasal dari para ulama dan dewan muslim. Dari dalamnya rasa cinta tanah air dan kesadaran mereka akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga bangsa telah menyatukan tekad mereka sebagai kekuatan yang dahsyat dalam mengusir penjajah dan menghadirkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang tanpa pamrih, mengorbankan jiwa-raganya demi kemerdekaan dan kejayaan masyarakat bangsanya. Mereka sadar bahwa berjuang membela tanah air adalah panggilan Tuhan dan juga sebagai kehormatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan atau merasa berat, dan berjuanglah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui At-Taubah ayat 41. Banyak ulama cendekiawan muslim bersama tokoh-tokoh bangsa lainnya yang gugur sebagai syuhada di medan juang pada waktu itu. Mereka dikenang sepanjang masa, tidak pernah hilang keharuman namanya sebagai pahlawan bangsa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kemuliaan para syuhada berjuang bangsa sebagaimana ditegaskan di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, maka mereka hidup tetapi kamu tidak menjaganya. Al-Baqarah ayat 154. Kristalisasi nilai patriotisme dan cinta tanah air tersebut telah tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan atas perintah keramat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan turut supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bagi umat Islam, berjuang dan juga berdoa untuk kejayaan bangsa dan negaranya adalah suatu bangsa. Sebagaimana Nabi Ibrahim memberi contoh dalam doanya, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuqna lahu minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeriku ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepadamu dan hari kemudian. Al-Baqarah 125. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang-orang yang mencintai tanah air dan memiliki jiwa patriotisme untuk bangsa dan negaranya. Mereka tergolong orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjaga keharuman namanya sebagai teladan bagi manusia sepanjang masa. Kaum muslimin rahimahullah, sebagai generasi penerus, kita sadar bahwa setiap generasi akan disertai zamannya dan setiap zaman akan disertai generasinya. Namun telah tertanam pula dalam diri kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawannya. Kalimat-kalimat bijak ini mengingatkan kita
bahwa perubahan tantangan dan perjuangan pada suatu masa itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi berpegang teguh dan menjaga jati diri bangsa adalah juga suatu keharusan. Oleh karena itu, perubahan dan kesinambungan, change and continuity, haruslah selalu menjadi perhatian. Mana yang mungkin dan harus berubah sehingga bangsa ini mampu menjadi bangsa maju dan berdaya saing, dan mana yang seharusnya tetap terjaga kesinambungannya agar bangsa ini tidak tercerabut dari nilai-nilai luhur dan jati dirinya. Jika di masa penjajah berjuang dengan mengangkat senjata, membebaskan negara dari penuntut penjajah merupakan pengabdian terbaik di masa itu, maka di era damai, era pembangunan, dan era perubahan sekarang ini tentu berbeda. Kecintaan terhadap tanah air dan patriotisme yang harus dilakukan adalah bagaimana berperan nyata dalam pembangunan bangsa dan tangguh menghadapi setiap tantangannya. Pada era derasnya arus informasi, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi di era global saat ini, kita merasakan datangnya arus informasi yang sedemikian derasnya dalam tengah-tengah kehidupan kita, dalam berbagai pola dan jenisnya, bisa dalam bentuk perang tulisan, tayangan maupun tontonan. Semuanya itu kadang-kadang terasa tidak masuk sebagai sebuah perang informasi atau perang mindset, yaitu perang untuk mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Menghadapi tantangan ini diperlukan kecermatan, kewaspadaan dan kecerdasan warga bangsa. Karena informasi, pesan, tayangan dan tontonan yang datang bersamaan dengan arus globalisasi belum tentu sesuai dengan budaya dan jati diri bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menghadapi dan menjawab tantangan tersebut, maka menjadi keharusan bagi generasi penerus pejuang bangsa untuk sungguh-sungguh meneguhkan persatuan dan kesatuan dan membangun serta mewariskan generasi yang kuat dan berkarakter sehingga mampu menjawab tantangan zaman dan mampu mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera dan berdaya saing dalam persaingan global. Itu sebagai negara maju seperti yang menjadi harapan kita semua. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina lam ta'lamu min khalqihim dhurriyyatan li'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan jangan takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Surat An-Nisa ayat 9. Untuk itu, di antara hal penting yang tidak harus kita lakukan dan implementasikan sebagai wujud cinta tanah air dan patriotisme kita di era global saat ini adalah perjuangan untuk membangun diri dan mewariskan generasi yang berkarakter dan profesional. Yaitu yang pertama, generasi yang beriman dan berilmu. Keimanan dan keilmuan adalah dua syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengangkat seseorang atau suatu bangsa pada derajat yang tinggi dan mulia. Keimanan atau keyakinan yang melahirkan generasi yang tangguh, yang memiliki semangat dan ikhlas dalam tugas dan pengabdian. Sementara keilmuan dan wawasan, ilmu yang luas akan melahirkan generasi yang memiliki skill dan profesional dalam berbagai bidang kehidupan yang diperlukan dalam pembangunan ini. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul
Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Anbiya dalam ayat 11. Dalam hal ini, menurut Allah, hanya orang-orang yang beriman dan berilmu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala mampu membawa perubahan, yaitu perubahan menuju kemajuan dan kemaslahatan, bukan perubahan yang membawa kerusakan. Orang-orang yang beriman dan berilmu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala mampu diamanati untuk menjadikan ciptaan Allah di muka bumi ini sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua, yaitu generasi yang bertakwa, yaitu generasi yang memiliki disiplin tinggi, yang taat azas, taat hukum, taat pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam konteks hablullah maupun hablullah. Karakter takwa merupakan tunggal penyangga tegaknya suatu bangsa yang kuat dan maju. Ketakwaan juga merupakan bukti penting untuk menguraikan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh seseorang maupun suatu bangsa. Ketakwaan yang akan mendatangkan ridho dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. Dalam firman-Nya yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Talaq ayat 2. Yang ketiga adalah generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Rasulullah SAW memperingatkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, begitulah Islam mengajarkan tanggung jawab kepada warga bangsa yang menghadapi kebaikan bagi masa depan bangsa dan negaranya, yaitu menyiapkan diri maupun mewariskan generasi yang kuat lahir batin, jasmani dan rohani yang cerdas, bertakwa dan menjunjung tinggi kebenaran, sehingga mampu berkarya nyata dalam kemajuan dan kemaslahatan. Nabi Muhammad SAW ambil contoh bagaimana beliau memimpin dan membangun masyarakat umatnya dengan 4 karakter atau akhlak mulianya, yaitu syirik, menjunjung tinggi kebenaran, 2 amanah dapat dipercaya tidak berkhianat, 3 tabligh menyampaikan apa yang harus disampaikan tidak ada kecurangan, dan 4 adalah fatonah, cerdas berilmu. Dengan karakter dan akhlak mulia dan itulah Nabi Muhammad SAW membangun peradaban dunia, merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang maju dan berkeadaban. Demikianlah Islam menanamkan dan menjunjung tinggi nilai patriotisme dan cita tanah air. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan, petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemampuan untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita cintai ini. Bersama-sama mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam naungan, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا هو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسن بملائكة بالمسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واهد كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسوء المختلف والشدائد والجهاد ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا